Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya akan menjelaskan tentang api unggun. Pengertian api unggun. Api unggun berasal dari dua kata, yaitu api dan unggun. Kata api mempunyai kesamaan kata dengan agni, geni, bromo, latu, sedangkan kata unggun adalah onggokan kayu atau timbunan kayu atau tumpukan kayu. Api unggun adalah api yang dibuat atau dinyalakan pada unggun atau timbunan kayu agar nyalanya lebih terang dan hangatnya lebih meluas untuk suatu kepentingan. Makna yang terkandung dalam api unggun adalah api yang berkobar menyala, yakni semangat yang membara. Juga panasnya api melambangkan kekuatan atau daya pelebur perpecahan, dan cahaya melambangkan petunjuk persatuan dan persaudaraan. Sejarah api unggun. Api unggun telah lama dikenal orang. Sebelum orang mengenal bahan bakar sebangsa minyak, orang menggunakannya untuk penerangan dan alat penghangat di kala dingin. Api yang dipuja-puja dan dikenal oleh orang Yunani kuno, Babylon, dan Mesir kuno pada hakikatnya adalah api unggun. Demikian pula kebiasaan nenek moyang kita yang berdiam itu juga termasuk api unggun dan masih dijalankan di gunung-gunung atau daratan-daratan tinggi sampai sekarang. Untuk menentukan kapan sejarah api unggun dimulai, hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, karena dapat dikatakan bahwa sejak orang mengenal api, maka saat itulah sejarah api unggun dimulai. Fungsi api unggun. Yang pertama, alat pemanas di kala cuaca dingin. Yang kedua, alat penerang di kala suasana gelap gulita. Yang ketiga, alat pengusir binatang buas dari hutan. Yang keempat, alat ketentraman dan kegembiraan. Bentuk-bentuk api unggun ialah bentuk piramida segitiga. Cara penyusunannya sebagai berikut. Kayu disusun segitiga sama sisi, makin ke atas segitiganya semakin kecil, sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga. Di dalam rongga tersebut diletakkan bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami, sekam yang sudah disiram minyak tanah. Rongga inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber api yang pertama. Model api unggun ini biasanya dibutuhkan awat kecil untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Bentuk piramida bujur sangkar. Pada dasarnya, membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan bentuk piramida segitiga. Yang membedakan terletak pada bentuk-bentuk penyusunannya berupa bujur sangkar. Hal yang perlu diingat bahwa model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin runcing atau mengerucut. Model bujur sangkar dalam penataan kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Bentuk pagoda tegak. Bentuk pagoda tegak memungkinkan percampuran kayu basah dan kayu kering, karena kayu basah dan kering dapat ditata tegak. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembaca membuat gawang terlebih dahulu sebagai tempat penyandar kayu dari bahan yang tidak mudah terbakar. Setelah itu kayu disandarkan pada gawang, misalnya kayu atau bambu basah. Di dalam rongga antara kayu diletakkan bahan bakar yang mudah terbakar. Bentuk pagoda roboh. Bentuk pagoda roboh adalah bentuk yang paling sederhana yang sering dipraktikkan ketika membakar kayu. Akan tetapi kita tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda roboh. Cara membuatnya adalah kayu kering ditetapkan di tanah. Ujung-ujungnya bertemu di tengah, sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran supaya ujungnya cepat terbakar. Di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar. Bentuk kursi. Bentuk kursi adalah bentuk api unggun yang jarang ditemui, karena bentuk ini biasanya digunakan apabila angin bertiup kencang dari satu arah. Langkah membuatnya pun tidak terlalu sulit, akan tetapi sedikit memerlukan kesabaran. Caranya adalah dua kayu basah dipancangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membentuk kursi. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.